saat malaikat Jibril membawa Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, semua para anbiya dan rasul bertanya-tanya, "Ya Jibril, siapa ini orang?" Nabi Adam nanya, dijawab sama malaikat Jibril, "Wahai Adam, tidakkah engkau mengetahui engkau disebabkan diciptanya engkau karena manusia ini? Siapa dia? Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Oh, ini orangnya yang begitu saya diizinkan untuk membuka mata, yang terpampang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini dia orangnya. Nabi Musa nanya lagi, malaikat Jibril, "Ini siapa?" "Ini Rasulullah." "Oh, ini nih, berkat nama dia nih saya diselamatin dari kejaran Fir'aun. Allah buka lautan berkah nama manusia ini." Dan di dalam riwayat Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan, jika seluruh anbiya dan rasul tidak dapat memandang wajah Nabi, maka dari itu Nabi dan rasul tidak akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Karena memandang wajah Nabi dijumpakan oleh Allah di Masjidil Aqsa, maka anbiya dan mursalin wajib masuk ke dalam syurganya Allah. Wajahnya Nabi membawa satu keuntungan untuk para anbiya dan rasul. Sekarang siapa? Para kiai, para alim ulama, pandangin baik-baik. Kenapa? Karena memandang para alim ulama, memandang para kiai, para fuqaha, maka sesungguhnya sama seperti dia memandangku, kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang melihat para alim ulama, orang yang melihat kiai, itu pasti hatinya tergetar untuk makin taat ibadah kepada Allah. Berarti dia masih dititipkan iman oleh Allah. Terusin gak nih? Begitu sampainya di Rafrafil Ahbar, malaikat Jibril sudah mulai agak mundur. "Ayo ikut," kata Nabi. Kata malaikat Jibril, "Tapi cuman sampai ujung aja ya Rasulullah. Hamba nggak bisa ikutan masuk." Sampainya ke Sidratil Muntaha, Nabi melangkahkan, malaikat Jibril tambah mundur. Ditanya, "Wahai Jibril, engkau menemaniku perjalanan dari mulai dunia sampai ke Sidratil Muntaha. Sekarang kau tinggalkan aku." Malu Nabi Muhammad ingin berjumpa dengan Allah, malu. Yang undang Allah, tapi Nabi tahu diri bahwa dia seorang hamba, tidak pantas berjumpa dengan Allah dengan keseleborannya. Kita mau ketemu Allah, datang ke masjid cuman pakai kaos oblong, pakai kain bolong, dilihat remang-remang. Saat dimana Nabi Musa ngerengek minta kepada Allah untuk berjumpa, "Ya Allah, bukankah engkau anggap sebagai Rasul? Aku dititipkan firman-Mu untuk disampaikan kepada umat, tapi kenapa engkau menitipkan lewat perantara?" Malaikat Jibril maksudnya. "Jika engkau betul Tuhanku, maka berikan langsung kepadaku." Apa jawaban Allah? "Ya Musa, engkau tidak akan sanggup." Minta ngerengek. Tahu nggak Nabi Musa ngerengek sama Allah itu berapa puluh tahun? Minta ingin ketemu berapa puluh tahun? 40 tahun minta sama Allah, nggak dijawab, nggak dikasih. Tapi tatkala di saat Allah memberikan waktu, "Ya Musa, naik ke atas bukit Tursina, engkau akan berjumpa dengan zatku," kata Allah. Lari Nabi Musa, girang. Saat ingin naik, di stop sama Allah. Musa, tahan dulu, jangan naik, buka dulu sandalmu. Bukit ini akan menjadi suci karena pertemuan zatku dengan dirimu. Naik ke atas bukit aja disuruh buka sandal. Ke atas, Bu. Tatkala saat Allah membuka hijabnya satu, bukit Tursina hancur menjadi butiran debu, dan Nabi Musa terhempas dalam keadaan pingsan cukup lama. Saat terbangun Nabi Allah Musa, wajahnya terhempas daripada cahayanya Allah. Salah satu umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam memandang wajah Nabi Musa, seketika buta, dibutakan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak tahan memandang cahayanya Allah yang terbias ada di wajah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Jadi selama 40 hari Nabi Musa mukanya ditutup,
nggak ketemu umat. Dan disitulah kesempatan Nabi Musa taubatan nasuha. Nabi Muhammad ingat peristiwa Nabi Musa belum masuk, Nabi buka sendal dulu. Kalau kita kan masuk rumah orang pakai akhlak. Masuk rumah orang, assalamualaikum, ada orangnya buka pintu kan copot sendal. Kan begitu, itu sunnah. Tapi ini saat Allah mengundang Nabi, Nabi tahu diri bahwa dia ini tamu. Saat dia masuk, dibuka sandalnya, di stop juga sama Allah. Ya Muhammad, jangan kau buka sandalmu, injak-injak langitku ini, karena langit ini minta diinjak-injak oleh sandalmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu masuk Nabi Musa, Nabi SAW, malaikat Jibril geleng-geleng. Cemburu malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang dititipkan firman yang disampaikan kepada Nabi. Tapi Nabi lenggang masuk berjumpa dengan Allah. Hijab demi hijab diangkat oleh Allah. Kata Nabi Muhammad, Jibril, jika engkau hancur, jika engkau tidak dapat berjumpa dengan Allah, bagaimana denganku? Bukankah engkau diciptakan dari cahaya? Apa jawaban daripada malaikat Jibril? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku betul diciptakan dengan cahaya, namun bukan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana denganku wahai Jibril? Demi Allah, sesungguhnya engkau diciptakan dari setengah cahayanya Allah Subhanahu. Hijab demi hijab diangkat oleh Allah. Kata Nabi Muhammad, Jibril, jika engkau hancur, jika engkau tidak dapat berjumpa dengan Allah, bagaimana denganku? Bukankah engkau diciptakan dari cahaya? Apa jawaban daripada malaikat Jibril? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku betul diciptakan dengan cahaya, namun bukan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana denganku wahai Jibril? Demi Allah, sesungguhnya engkau diciptakan dari setengah cahayanya Allah Subhanahu. Tuh lihat, kita di dalam riwayat kan ada ya, Nabi kalau jalan tengah hari, ada matahari, awan naungin. Betul ya? Ini dibikin film loh Pak. Ini dibikin film Dragon Ball. Awan apa namanya? Tuh. Ini ada, dibikin dipelintir sama orang Yahudi. Nabi Muhammad tiap jalan siang, matahari ketutup sama awan. Emang maksudnya apa? Nabi takut hitam? Nabi takut keringetan? Enggak. Justru sesungguhnya apa kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, apa yang membuat awan ini selalu mengikutimu? Jawaban Nabi, wallahi, demi Allah yang nyawaku ada di dalam genggamannya, jika awan ini tersingkir, aku berhadapan langsung dengan matahari, maka matahari akan hancur, tidak tahan menerima cahayaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi Muhammad. Dan di saat Nabi membuka sandal, disuruh stop, suruh injak-injak. Saat Nabi masuk mengucapkan apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Tuh, Allah memberikan satu sanjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disanjung Nabi. Kalau kita disanjung, nih contoh, Pak Kades awet muda, Habib mah bisa aja. Itu jawabannya pasti. Kan begitu. Kita bilang lagi, Neng, kok makin hari makin cantik. Pasti ada begitu jawabannya. Kalau kita kan digitu-gituin kan kepedean, kegeeran. Tapi Allah memuji, disampaikan salam oleh Nabi, Nabi disampaikan pujian oleh Allah. Lalu Allah tidak tinggal diam, Nabi Muhammad menyampaikan sanjungan kembali kepada Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Tuh lihat, disanjung, makin ditinggikan Allah. 2 kali diangkat derajatnya, 2 kali diagungkan, 2 kali dimuliakan zatnya Allah, bahwa Nabi tahu dirinya seorang hamba. Kalau kita kan beda, nyanjung orang kalau mau minjem duit. Betul nggak?